Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan PowerPoint yang berasal dari makalah kelompok 4 yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara. Sebelum membacakan PowerPoint, saya perkenalkan dulu. Nama Muhammad Haji Abdul Walid, NIM 2317223. Di kelompok 4 ada Fatimah Zahro, NIM 2318223, Lela Maulidiana, NIM 2321040, terus Alvina Amaliatul 2321041. Pertama, saya akan membacakan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa seluruh pelaksanaan dan juga penyelenggaraan pemerintah itu harus mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dari Pancasila. Hal ini terdapat bahwa seluruh kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik, buruk, dan benar, salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Ada 3 nilai yang terdapat dalam Pancasila. Yang pertama, nilai dasar. Asas-asas yang berasal dari nilai budaya bangsa Indonesia yang bersifat abstrak dan umum, relatif tidak berubah, namun maknanya selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan permusyawarah dan mufakat, dan keadilan. Yang kedua, nilai instrumental. Penjabatan dari nilai dasar yang berbentuk norma sosial dan norma hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PRAMS, terus Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang partai politik, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1969 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, nilai praktis. Nilai dasar atau instrumental masih hidup di tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Contoh nilai praktis seperti saling menghormati, toleransi, kerjasama, kerukunan, bergotong royong, dan menghargai. Terima kasih. Kemudian ada contoh implementasi nilai Pancasila dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita sebagai masyarakat harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5 dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan keharmonisan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama yaitu sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita berhak memeluk agama yang ada di Indonesia dengan mengikuti peribadatan sesuai yang agama dianut, disertai dengan ketakwaan dengan tetap memperhatikan kondisi sekitar dan tidak mengganggu ketertiban serta keamanan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua yaitu dengan ketakwaan dengan tetap memperhatikan kondisi sekitar dan tidak mengganggu ketertiban serta keamanan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Misalnya, semua orang berhak mendapatkan
layanan kesehatan yang memadai tanpa adanya perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 5. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia melakukan investasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan pembangunan lingkungan di daerah dan dikembangkan melalui pendidikan serta latihan, penerangan, dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya, yaitu menggunakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dengan menerima, menjunjung tinggi, menghormati sebuah pendapat dalam bermusyawarah. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, mendaya gunakan seluruh sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian, fungsi, dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengaturannya diatur oleh undang-undang. Jadi tidak menyelempang dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Terima kasih.